Ya, halo, kembali lagi dengan Kateo di sini. Sekarang kita akan membahas kapo ya. Di sini ada Kateo memakai dua jenis kapo, bukan dua jenis ya, dua merek kapo. Yang pertama ini ada NS Pro dari Planet Waves, dari kaponya Daddario ini. Yang satu ini kapo entah berantah. Nah, kapo ini Kateo sudah gunakan masing-masing itu kurang lebih selama 7 tahun. Kalian bisa lihat video Kateo yang 7 tahun lalu, itu Kateo ada pakai kapo ini ya. Sudah 7 tahun nih umurnya nih si kapo ini, 7 tahun atau 8 tahun. Ini 7 tahun. Nah, bagi yang mau pesan Galena Alphasri, silakan saja langsung pesan di nomor WhatsApp di bawah ya. Nah, sekarang kita akan membahas dulu kapo. Kira-kira kenapa sih ada kapo yang mungkin harganya 50.000 ada ya. Dan juga ada harganya yang 10.000 ada juga. Ada mungkin harganya yang 5.000, Kateo menemukan yang paling murah sih di bawah 10.000 ada ya. Nah, ada juga yang 230.000. Nah, ini yang Kateo pakai itu Daddario, bukan Daddario ya, Planet Waves yang NS Pro. Ini sekarang harganya itu 230.000, nanti akan muncul gambarnya di sini ya. 230 ribuan lah, atau 250 ribuan. Ada juga yang kalau misalnya kalian tahu merek kapo yang sudah sangat mendunia dan juga sering dipakai oleh gitaris dan juga artis-artis terkenal, Mike Davis salah satunya, itu harganya itu sekitar 700 sampai 800 ribu kapo. Padahal cuma gini doang loh. Cuman fungsinya sih untuk menekan senar ya di fret yang keberapa, jadi kita nggak harus menekan di senar itu terus. Pokoknya itulah intinya. Kalau kalian mau tahu fungsi lengkapnya, silahkan saja klik link yang di sini videonya. Nah, di atas sini nanti akan ada. Pokoknya intinya kita membandingkan apa sih bagusnya. Di sini yang murah 25 ribuan kalau Kateo cek di marketplace, yang ini 230 ribuan. Emangnya butuh banget gitu, worth it banget gitu kita beli yang sampai 10 kali lipatnya di harga yang paling murah? Oke, kita akan bahas poin yang pertama. Poin yang pertama adalah material. Kalau yang 25.000 ini, nah ini Kateo coba dekatkan ya. Nah, ini dia itu plastik. Dari plastik keras gitu doang, terus ya di dalamnya ada karet seperti ini, rubber ya. Ini rubber, ini juga ada rubber. Kita lihat ketebalannya segini untuk yang 25.000. Mana nih? Nah, ini belakangnya juga cukup tebal ya. Oke. Nah, terus ini ada besinya yang ini udah 7 tahun ini udah nyengsol-nyengsol seperti ini ya. Jadi ada semacam yang modelnya seperti ini, ada yang modelnya juga pakai per. Nah, jadi dia fungsinya ini, dia naik turun tuh. Oke, jadi di sini pasti ada bekas. Oke ya. Nah, sedangkan untuk yang 230.000 di sini bahannya adalah aluminium. Semacam besi gitu, kayaknya bukan, atau plastik juga, ini berasa bukan plastik sih ini. Ya, semacam mungkin aluminium gitulah ya. Katanya bukan plastik, bunyinya beda soalnya. Lebih keras gitu. Nah, kalau mungkin ini kalian tahu juga ini hard plastik ya, mungkin Kateo salah. Ini Kateo rasakan bukan plastik sembarang plastik sih. Oke, terus kita lihat di sini rubbernya lumayan tebal ya, bagiannya untuk menekan senarnya. Lalu di bagian sininya dia rubbernya tipis tapi untuk kontur neck ya. Kalau yang ini lurus aja nih. Nah, yang ini lurus aja. Oke, jadi seperti itu dari perbedaan bahan atau material ya. Nah, sekarang kita lanjut ke desainnya. Nah, kalau tadi seperti yang tadi sudah sedikit menyinggung ya desain daripada kapo yang 25.000 ini. Kalau kita lihat modelnya itu seperti semacam memakai mekanisme seperti ini. Ada juga yang pakai per. Lalu sebenarnya yang 20.000, 50.000 juga ada yang pakai yang itu ya, pakai baut ya. Oke, terus kita lihat sisi yang menahan senarnya dia lurus dan sininya lumayan tebal ya. Dan kalau misalkan kita lihat desainnya seperti ini. Jadi dia modelnya kecapit gitu. Dan sedangkan yang 250.000 perbedaannya dia memakai skrup ya. Meskipun ada juga yang kapo mahal tapi dia juga pakai pegas, model mekanisme seperti itu. Tapi kalau kita lihat nih yang paling unik nih, nah rubbernya itu dia melengkung, nggak kayak yang ini. Tuh. Jadi desainnya aja udah berbeda ya tuh. Oke, kita fokuskan dulu. Desainnya saja sudah berbeda, yang satu flat, yang satu ini melengkung. Nah, kalau yang Planet Wave NS Pro ini khusus buat akustik. Nah, kalau ini katanya bisa dua-duanya. Nanti kita akan buktikan sebenarnya lebih bagus mana sih, worth it mana sih gitu.
dengan yang lurus, dengan yang melengkung seperti ini. Nah, kalau ini bisa klasik, bisa akustik juga. Oke, jadi desainnya seperti ini perbedaannya ya. Yang 250.000 sama yang 25.000. Oke, lanjut ke poin berikutnya. Poin berikutnya ini masalah keawetan ya. Nah, poin yang ketiga ini katanya membahas masalah keawetan. Nah, sama-sama ini bisa dikatakan sama-sama 7 tahun lah. Nah, kalau kita lihat yang ini masih seperti baru. Bukan masih sepertinya meskipun ada goresan-goresan. Tapi kalau misalnya Kateo pakai dan bilang ini mau bohong gitu, ini kapo baru, kayaknya nggak akan ketahuan deh, kecuali lihat ini yang udah mulai agak menghitam. Ini ada dekil-dekil, tinggal dibersihin aja logonya seperti ini. Nah, sedangkan kalau yang kapo yang 25.000, depannya sih masih fine-fine aja, tapi kalau kita ini udah goyang. Terus yang paling parah, nah ini. Nih. Tuh. Sudah mulai keluar-keluar ini, ada parts-parts yang keluar ini 25.000 ya dari keawetannya tuh. Oke. Jadi kalau misalkan dari segi keawetan mungkin desain, oh saya suka ini, saya suka itulah. Oke, tapi kalau dari segi keawetan ternyata memang yang lebih mahal ini lebih awet ya. Mungkin di sini yang kapo ini bisa sampai 10 tahun lagi. Karena ini jujur dari dulu sampai sekarang itu masih seperti ini. Fungsinya, keawetannya masih sama. Fungsinya masih sama, kekuatannya juga masih sama. Dia pakai model sekrup soalnya. Nah, kalau misalkan ini nggak bagus, pasti ini pada saat kita pakai pasti basi. Nah, kalau ini, ya kita udah tahu lah ya. Nah, sekarang kita akan melihat lebih dalam ke poin yang keempat. Nah, di poin yang keempat ini Kateo membahas tentang fungsi ya. Fungsi daripada si kapo tersebut. Ya jelas kalau misalkan fungsi ya jelas ya. Kapo kita bisa gunakan untuk menaikkan nada setiap senarnya. Nah, contohnya seperti ini. Oke. Nah. Oke, bisa ya. Jadi yang 25.000 juga berfungsi dengan baik. Kita coba berbagai posisi. Saya coba taruh dekat yang fret di sana. Apakah ada basi? Nah, kalau kalian lihat, senar 5 basi ya. Coba Kateo posisikan di sini. Nah, ini senar satunya. Senar 1 basi. Kalau yang di sini senar 5 basi. Senar 1 juga ikutan basi. Coba saya posisikan di tengah-tengah. Senar 1 masih basi. Saya coba naik atau turunin ya. Saya coba turunin ke bawah. Senar 6 basi. Senar 1 basi. Masih basi. Saya coba fret lain. Oh, di fret yang keempat dia baru nggak basi ya. Kalau fret yang ketiga basi nih. Tuh. Oke, fret 5. Fret 4. Fret 3. Oke, fret 2. Fret 1. Oke, nah kalau kalian perhatikan dari tadi kan Kateo coba pindah-pindahin ya. Fret yang ke-3 di sini senar 1 sama 5 tadi. Kalau di sini, oke, fine ya. Coba. Oke, saya coba di sini. Oke. Oke, jadi kalau pakai kapo yang seperti ini, kita harus taruhnya itu di tengah-tengah fretnya ya, di tengah-tengah kolomnya. Kalau misalnya, nah itu baru benar. Nah, ini juga. Ini untuk di fret 3 entah kenapa nggak bunyi ya di senar satunya, basi. Oke. Nah, jadi kalau misalkan kalian lihat lebih dekat lagi, nah ini Kateo sengaja ganti angle kameranya. Nah, kalau kalian lihat ini kapo tidak menekan sempurna di senar yang ke-6. Dia menekan yang kencengnya itu justru di senar yang ke-3 dan juga ke-4. Senar 1 dan 2-nya juga tuh kalau kalian tuh masih ada jarak ya. Nah,
Jadi kalau kita pakai 25.000, kenapa bisa timbul kayak misalnya kalian beli kapo tapi fretnya senarnya itu bazi padahal udah pakai kapo gitu. Nah, kemungkinan gara-gara ini nih. Tuh. Jadi sebenarnya kontur neck itu melengkung ya, seperti huruf C gitu. Sekarang kita coba yang 250.000. Nah, sekarang Kateo akan mencoba di posisi yang sama. Ini modelnya dia pakai seperti sekrup gini ya, diputer-puter gitu. Kalau ke kiri di ngelos, kalau ke kanan itu ngencengin. Nah, sekarang kita akan coba di kapo yang 250.000 itu posisi yang sama, apakah bazi di senar yang 1 sama senar 5-nya? Enggak ya? Enggak bazi ya? Oke. Nah, mungkin kerugiannya kalau kita pakai sekrup gini agak repot ya. Apa sih namanya? Ngelosinnya sama ngencenginnya. Gitu. Jadi butuh waktu yang lebih lama. Nah, tapi kalau misalkan kalian sekrupnya udah Jadi kalau misalnya sekrupnya udah kenceng, tuh nggak perlu khawatir bazi gitu. Bahkan ini Kateo nggak full sampai kenceng banget. Ini mungkin cuman asal ketekan aja. Tuh. Jadi nggak usah kenceng-kenceng si sekrupnya dikencengin, udah bunyi. Nah, coba yang di sini ya senar 3 fret 3. Tuh. Oke. Nah, sekarang Kateo coba di dekat fret yang di sini. Apakah seperti yang tadi? Enggak loh. Jadi di berbagai posisi. Sorry ya, ini belum kencang. Oh, ini bazi ya di sini ya. Oke, kita coba agak. Ternyata miring. Tuh. Jadi kalau misalkan secara fungsi lebih enak yang mana? Lebih enak kalau misalkan nggak bazinya ya lebih enak daripada yang 250.000. Tergantung mekanisme juga. Tapi ini satu rahasia kenapa si kapo itu bisa mahal. Coba Kateo ganti angle lagi ya. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini, bentuk daripada rubbernya atau karetnya itu sesuai dengan kontur daripada fingerboardnya. Jadi dia itu seperti ngelengkung gitu ya, model C. Nah, kalau kalian lihat nih, itu. Jadi sebenarnya tidak ada, kalau kayak tadi kan di senar satunya tuh ada kayak sedikit, spasi ya, atau ruang gitu untuk senar satunya. Nah, kalau ini nggak, benar-benar semuanya tertekan dengan sempurna, termasuk juga yang senar 6-nya tuh. Nah, jadi kalian bisa tahu ya perbedaan antara yang 250.000 dan juga yang 25.000. Nah, poin yang terakhir yang Kateo mau bahas tentang perbedaan daripada dua kapo ini yang harganya beda 10 kali lipat dan bahkan ada yang hampir 1 juta. Itu ngapain itu si kapo sih sebenarnya? Ngapain sampai mahal-mahal? Nah, ada satu poin penting yang menurut Kateo itu sangat penting untuk kalian ketahui. Yaitu bagaimana kapo ini tidak merusak daripada gitar kalian. Nah, kalau misalnya kalian pernah beli nggak sih yang 25.000 dan coba dibuka tuh, kapo ini kan udah 7 tahun nih, nah agak ngelos ya. Nah, Kateo pertama kali beli yang 25.000-an, pertama kali membuka aja setengah mati. Yang artinya harus pakai tenaga banget, baru bisa kita pakai gitu. Seperti gitu. Jadi tekannya setengah mati. Nah, gripnya itu kan berarti kenceng banget ya. Nah, kalau misalnya kalian memakai kapo itu, ditinggalin, misalkan kalian beli kapo baru gitu, ditinggalin seperti ini, apakah bisa merusak daripada neck gitar? Bisa gitu. Antara necknya yang rusak atau kapo kalian yang rusak. Jadi antara dua itu. Tapi seringnya sih dia itu membuat neck gitar kalian itu lecet lah, karena terlalu kenceng kan gitu tensionnya, kekuatan gripnya itu terlalu kencang sehingga bisa membuat neck kalian lecet. Apalagi kalau misalkan gitar kalian Galena gitu, Galena Alpha, Galena Gamma gitu. Oh, kan kalau lecet sayang banget gitu, 3 jutaan. Atau misalkan gitar kesayangan kalian nggak mau lecet. Nah, makanya kapo yang mahal itu menjamin tidak akan merusak daripada si gitar kalian. Bahkan G7, kalau kalian tahu kapo merek G7 yang sudah mendunia yang Kateo sudah katakan sebelumnya, itu ada lifetime garansi dan mereka mengklaim tidak akan merusak gitar kalian. Jadi kalau kalian lihat artis-artis yang Mike Dawe seperti itu, gitarnya yang sudah puluhan juta, mungkin juga ada ratusan juta, pasti memakai kaponya rata-rata G7. Ya, karena sudah pasti tidak akan merusak gitar kalian.
Oke, jadi begitu aja yang Kateo mau sharingkan pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian dan juga menambah wawasan kalian tentang pergitaran, terus khususnya tentang kapo mahal dan juga kapo murah. Ini 7 tahun ya? Kayaknya Kateo, kalau nggak, ini masih, tuh open stringnya masih enak banget loh. Tuh, ini kurang kencang dikit. Nah, nggak basi sama sekali, kita nggak perlu khawatir pada saat kita mau main apakah si senar itu basi atau nggak usah. Nah, tapi kalau ini ya meskipun umurnya sama-sama 7 tahun, ini udah berdebu sama sekali. Sama-sama umurnya 7 tahun ya, menurut Kateo lebih worth it yang ini sih. Ini mungkin lifetime Kateo nggak akan ganti nih si kapo. Mungkin cuma satu untuk gitar akustik Kateo yang lain. Atau mungkin satu kapo, satu gitar, kalau disuruh pilih pasti Kateo pakainya yang ini lagi. NS Pro lagi. Atau mungkin kalian mau cari model yang mirip seperti NS Pro, boleh cari yang versi murahnya, tapi Kateo belum pernah pakai, jadi kalian bisa coba-coba kualitasnya gimana, apakah sama seperti ini atau cuma menang brand doang. Karena Kateo belum pernah pakai, silahkan kalian sharing aja komentar di bawah bagi yang punya kapo ini. Atau kapo pensil mungkin itu udah darurat banget. Atau mungkin juga ada yang penonton Kateo ada yang pakai pernah kapo G7. Nah, bisa kalian komentar juga di bawah. Kalau sampai hilang kapo G7 itu sama seperti kehilangan separuh gitar itu. Aduh, pokoknya gitulah. Silahkan komentar di bawah, bagikan pengalaman kalian menggunakan kapo murah dan juga mungkin ada yang menggunakan kapo mahal. Sampai jumpa di video-video berikutnya.